Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, NIM 240 820 140 03 dari kampus Universitas Islam Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat yaitu piramida rantai makanan. Disimak baik-baik videonya sampai akhir. Bahannya ada kardus, gunting, gambar seperti kelinci, zebra, katak, padi, belalang. Kemudian ada pulpen, ada penggaris, dan lem. Selanjutnya kita buat sketsa gambar untuk piramida. Lakukan seperti ini yang ada di video. Kemudian kita gunting. Nah, jadinya seperti ini. Ada 4 kardus yang sudah kita gunting-gunting tadi. Selanjutnya kita ambil lem, kemudian lem kardus. Lalu kita tempelkan kardus yang sudah kita gunting tadi seperti ini. Lakukan dengan hal yang sama seperti tadi, yaitu kita lem. Kemudian kita tempelkan kardus yang sudah kita gunting, jadinya seperti ini, ada 2. Ini adalah tiang piramida. Kemudian kita siapkan kertas origami untuk membungkus kardus yang sudah kita siapkan tadi seperti ini. Jangan lupa digambar agar sesuai dengan kardusnya. Kita menggunakan pulpen untuk sketsanya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian kita gunting sketsa yang sudah kita gambar seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita ambil lem kardus yang sudah kita gunting seperti ini. Kemudian kita ambil kertas origami yang sudah kita gunting, kemudian ditempelkan kepada kardus seperti ini. Jangan lupa dirapikan ya. Nah, lakukan hal yang sama seperti di video. Kemudian kita tempelkan lagi pada bagian sisinya, yaitu baliknya. Rapikan agar terlihat sempurna. Nah, jadinya seperti ini, ada 2 tiang untuk piramida kita. Nah, kita siapkan kardus, kemudian kita gunting. Tujuannya ini yaitu kita akan membuat pondasi piramida. Lakukan hal yang sama seperti di video ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita lem pada kardus, lalu kita tempelkan kertas origami seperti ini. Kita rapikan agar terlihat sempurna. Kemudian kita gunting bagian sisinya. Tujuannya agar terlihat sempurna ketika dibentuk. Lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu kita gunting. Kemudian kita gunting kardus yang sudah disiapkan. Ini adalah pondasi bagian bawahnya untuk piramida. Jangan lupa kita ukur dulu agar sesuai dengan pondasi bagian atasnya. Ketika sudah diukur, kita lanjut gunting kembali. Kemudian ketika sudah gunting, jangan lupa di double tip seperti ini. Kemudian kita gunting ujung double tipnya seperti ini.
Lalu kita tarik bagian double tip yang sudah ditempelkan pada kardus, kemudian kita ambil pondasi bagian atas seperti ini, kita tempelkan kepada pondasi bagian bawah. Nah, jangan lupa untuk dirapikan agar terlihat kokoh. Selanjutnya kita siapkan kardus. Ini untuk kerak-keraknya para piramida. Kemudian kita gunting-gunting bagian samping kardus seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita ukur kembali, kita sesuaikan dengan yang lainnya agar terlihat sempurna. Nah, jadinya seperti ini, yaitu untuk kerak-kerak piramida. Nah, kemudian kita lanjut untuk lem kardus yang sudah kita gunting-gunting seperti ini. Kemudian kita ambil kertas origami. Lalu kita gunting-gunting kertas origami yang sudah kita siapkan. Lalu kita gunting kertas origamiknya seperti ini sampai selesai ya. Kemudian kita ambil kardus yang sudah dipotong-potong tadi, kita tempelkan ke kertas origami seperti ini. Jangan lupa untuk dilem baliknya ya. Contohnya ada di video ini. Kemudian kita lipat kardus pada kertas origami seperti ini. Jangan lupa untuk dirapikan agar terlihat sempurna. Gunting bagian kertas origami yang sudah tidak diperlukan seperti ini. Jangan lupa untuk dirapikan agar terlihat sempurna. Nah, jadinya seperti ini. Rak-raknya ada 3, yaitu ada yang panjang, sedang, dan kecil. Kemudian kita ambil tiang untuk piramidanya, lalu kita double tip seperti ini. Kita gunting. Lanjut kita tarik double tip yang sudah kita tempelkan kepada kardus. Kemudian ambil satu lagi untuk tiang piramidanya, kita satukan seperti ini agar berbentuk segitiga. Nah, jadinya seperti ini. Kita siapkan pondasi bagian bawah untuk piramidanya, kita double tip, kemudian kita tarik-tarik double tipnya, lalu kita ambil tiang untuk piramidanya, lalu kita tempelkan kepada double tip yang sudah kita tempelkan kepada pondasi bagian bawah. Jangan lupa diatur agar terlihat kokoh. Selanjutnya kita siapkan gambar-gambarnya, yaitu ada padi, rumput, kelinci, belalang, ular, zebra, elang, dan katak. Nah, kita ambil gambarnya yang sudah kita print, kemudian kita lem seperti ini. Tempelkan kepada kardus yang sudah ada. Diatur agar terlihat baik, kemudian dirapikan. Lakukan hal yang sama di setiap gambar yang sudah kita print ya. Nah, selanjutnya kita tempelkan lagi untuk gambar yang sudah kita print seperti ini. Jangan lupa untuk digunting. Nah, kita gunting bagian sisinya yang tidak lagi dibutuhkan sehingga berbentuk seperti. Kemudian kita selotip untuk kerak-kerak yang kita gunakan untuk piramidanya.
Lalu kita atur rak-raknya seperti ini. Ini tujuannya untuk penempatan hewan-hewan yang akan kita tempelkan kepada rak-rak tersebut. Selanjutnya kita ambil double tip, terus kita tempelkan kepada piramida bagian pondasi bawah. Lanjut kita tempelkan gambar yang sudah kita print seperti ini. Di sini ada padi, rumput, kelinci, belalang, ada katak. Kita harus menempelnya secara perlahan-lahan ya, agar bangunan piramidanya tetap kokoh. Di sini juga ada ular. Nah, terakhir yaitu ada elang. Nah, jangan lupa juga kita double tip bagian bawah pondasi seperti ini. Lakukan dengan hal yang sama untuk rak-raknya. Kemudian kita tempelkan tulisan yang sudah kita print. Itu ada piramida makanan. Kita lanjut untuk menempel yaitu produsen, konsumen tingkat 1 yaitu herbivora, konsumen tingkat 2 yaitu karnivora, konsumen tingkat 3 yaitu predator puncak. Nah, jangan lupa untuk dirapikan ya, agar terlihat sempurna seperti ini. Baik, inilah piramida rantai makanan darat yang terdiri dari produsen, konsumen tingkat 1 yaitu herbivora, konsumen tingkat 2 yaitu karnivora, konsumen tingkat 3 yaitu predator puncak. Yaitu konsumen terdapat gambar di sini yaitu ada padi, rumput, konsumen tingkat 1 yaitu ada belalang, kelinci, konsumen tingkat 2 karnivora yaitu ada ular, katak, dan konsumen tingkat 3 predator puncak yaitu ada elang. Yaitu di sini elang memakan ular, sedangkan ular memakan belalang, belalang memakan rumput. Itulah rantai makanan yang benar. Visual ini mempermudahkan pemahaman tentang posisi dan peran setiap organisme dalam rantai makanan, yaitu menunjukkan hubungan makanan dan dimakan. Siswa memahami bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Adapun kegunaan yaitu meningkatkan retensi daya ingat siswa. Belajar melalui visual 3 dimensi meningkatkan kesentuhan sehingga siswa cenderung lebih mudah mengingat urutan rantai makanan dibandingkan dengan metode ceramah saja. Ini kegunaan media pembelajaran rantai makanan, yaitu yang pertama menghadirkan konsep abstrak menjadi konkret, yaitu rantai makanan sering disulit dipahami hanya melalui gambar di buku. Media 3 dimensi membuat konsep menjadi lebih nyata sehingga siswa dapat langsung melihat urutan makhluk hidup. Media pembelajaran rantai makanan yaitu mendukung pembelajaran berbagai proyek, yaitu jika siswa medianya sendiri mereka belajar tentang kreativitas dan kolaborasi, ketelitian dalam menempatkan organisme, pemahaman lebih dalam tentang struktur rantai makanan. Ini cocok juga untuk berbagai gaya belajar, yaitu visual, melihat susunan piramida. Nah, di sini juga siswa juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, seperti siswa bisa diajar menganalisasi yaitu apa yang terjadi di salah satu organisme hilang, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat lain. Media 3 dimensi membantu memicu pemikiran hubungan sebab akibat dalam ekosistem.